Waktu itu akhirnya saya diputusin untuk pindah kerja. Nah, sempet kerja di BSD. Waktu itu kerja di BSD cuman 1 tahun karena nggak betah. Udah jadi sedih nyeritain perjalanan gitu ya. Nah, dari cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Perkenalkan, nama saya Suryana atau biasa dipanggil Uya. Nah, Uya ini nama panggung. Sebenarnya nama saya itu aslinya Suryana, karena dari Kolonglungnya sendiri itu dari dulu manggilnya Uya sampai sekarang. Nah, asal saya itu dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terus umur saya ini masih muda sih sebenarnya ya. Kalau rirnya itu umur saya itu 30-an lah ya. Masih muda, karena dilihat dari wajah muka anak-anak pada nggak percaya. Jadi umur saya tuh 47. Nah, posisi saya di Dokter Mobil ini sebagai reader anak-anak atau kepala teknisi di cabang Kelapa Gading 1, tepatnya di pusat. Saya bergabung di Dokter Mobil Kelapa Gading 1 ini dari tahun 2015 sampai dengan sekarang 2022 ya. Berarti kurang lebih saya mau 7 tahun. Kurang, nanti pas Desember itu pas genap 7 tahun saya berbakti di sinilah, mengabdi di Dokter Mobil. Nah, terus awalnya sebelum saya kerja di Dokter Mobil itu udah beberapa pengalaman sudah yang saya tempuh, mulai dari kerja di toko pecah belah gitu kan, toko elektrik. Jadi saya curhat nih ya sedikit ya. Kalau terharu ya itu udah biasa. Sampai saya itu pernah jualan kayak keliling gitu ya, kayak apa sih, jualan gorengan. Nah gitu. Terus saya tinggal di Jakarta itu dari tahun 1987. Nah itu yang tadi saya ceritain awalnya. Sebelum saya terjun di Dokter Mobil, saya jualan dulu, jualan gorengan gitu kan, jualan es lah gitulah. Itu cerita masa-masa susah, sampai akhirnya saya masuklah di namanya bengkel Ototek Motorsport dulu tuh di Kemayoran. Nah, dari situ merambat mulai di bidang otomotif. Nah di situ saya kerja sekitar 15 tahun, tapi lebih ke modifikasi lah ya, kayak racing part kayak gitu. Tidak menanganin seperti kayak overhaul untuk engine ataupun overhaul untuk matic, saya enggak gitu. Nah dari situ saya belajar otodidak ya, saya sih enggak ini otodidak sedikit-sedikit. Nah karena kan orang pintar ini bukan karena belajar sekolah atau apa, itu lebih dari ke pengalaman sama jam terbang dia di lapangan. Nah, sebenarnya sih kalau saya bilang ya nggak ada teknisi yang jago sih, balik lagi ya, itu tergantung orangnya. Kalau jam terbangnya lama terus pengalamannya banyak, walaupun itu masih muda, dia bisa lebih mengalahkan yang lebih tua. Itu dari segi ilmu. Nah setelah keluar dari Ototek Motorsport itu yang di Kemayoran, bengkel yang pertama, terus saya gabunglah ke Dokter Mobil. Awal mula saya gabung di Dokter Mobil ini setelah saya kerja di Kemayoran. Itu bidang saya waktu itu di aksesoris racing part. Terus waktu itu akhirnya saya diputusin untuk pindah kerja. Nah sempet kerja di BSD. Waktu itu kerja di BSD cuman 1 tahun karena nggak betah. Udah jadi sedih nyeritain perjalanan gitu ya. Nah dari BSD itu 1 tahun nggak betah juga. Akhirnya saya kenal
bukan kenal sih, awalnya itu teman saya yang duluan masuk di dokter mobil. Nah, lalu teman saya ini nawarin, ya gabung aja di dokter mobil. Itu sangat untuk kedepannya ya respeknya bagus gitu. Jadi untuk memperbaiki keuangan kita juga dilihat sih udah oke lah gitu. Nah, mulailah saya gabung di dokter mobil sampai sekarang. Ya ceritanya sedih deh. Sebelum gabung di dokter mobil ya, mulai jualan keliling, jualan gorengan, jualan es gitu. Respon mereka sih positif ya. Kan saya waktu itu kan nanya ke istri, saya mau pindah kerja nih, di mana gitu kan, di dokter mobil. Nah, saya bilang, dokter mobil itu apa sih? Kan nggak kenal dong namanya. Dokter mobil itu kan dulu kan awam, orang tidak tahu. Nah, saya gabung di dokter mobil itu tahun 2015 ya, memang awal-awal buka ya. Saya bersama teman-teman, termasuk sama owner juga, Kolunglung. Nah, itu merintis dari bawah, benar-benar itu dokter mobil dulu nggak dikenal orang. Ini apa sih dokter mobil, ini siapa gitu ya. Nah, respon dari keluarga positif, boleh gabung gitu kan. Nah, nanti misalkan di tempat baru siapa tahu bisa memperbaiki keuangan keluarga. Ternyata benar yang saya rasakan sekarang itu jauh peningkatannya sebelum kerja di dokter mobil ya. Waktu itu pernah sih mobil VW ya, itu sih anak-anak di bengkel susah ya, nggak ketemu apa penyakitnya. Jadi ya kita sampai berhari-hari itu mobil di bengkel. Masalah di awalnya itu kan keluhannya di AC ya, di AC. Setelah AC dibongkar, diperbaiki. Nah, kenapa setelah AC selesai pemasangan itu mobil nggak bisa masuk transmisi, nggak bisa masuk gigi, padahal dari segi komponen ya itu nggak ada yang rusak sama sekali. Di scan itu DTC nggak ada yang terbaca. Jadi saya tuh sampai pusing berhari-hari, ini gimana sih gitu kan, ini apa sih gitu kan. Akhirnya permasalahan itu terpecahkan lah sudah, akhirnya berhasil kita tanganin dan orangnya pun senang, oh bahwa mobil saya ini berhasil ditangani dengan baik oleh dokter mobil. Saya sih lebih dominan ke engine, tapi AC juga, karena kan di sini dituntut kita ya, bukan hanya bisa di engine aja, tapi di AC pun juga kita bisa gitu. PW itu kurang lebih saya hampir seminggu lah, nggak bisa masuk gigi, itu pokoknya error deh. Saya sampai bingung ini mobil kenapa gitu kan. Cuman kan pengerjaan ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya ke engine ataupun ke transmisi gitu ya. Ini pekerjaannya AC, tapi kok kenapa larinya sampai ke engine gitu. Nah, itu pusing sih ketemu penyakit kayak gitu. Akhirnya terpecahkannya itu setelah kita telusurin satu-satu kan, kita cari lagi nih, kita kan kemarin bongkar ini gitu kan. Nah, apa yang kemarin kita bongkar, apa yang kemarin kita buka, nah kita telusurin yang di bagian situ. Ternyata memang benar ada satu yang tertinggal gitu, kabel. Kalau di mobil sih biasanya ya orang ngeluh, mas mobil saya overheat gitu kan. Saya cek ternyata ya motor fan-nya lemah ataupun mati. Udah saya getok, motor fan-nya hidup, selesai masalahnya. Iya, ketok motor fan-nya, motor hidup, muter, temperatur normal kembali, ya udah gitu doang sih, paling mudah sih itu keluhannya ya. Apalagi kayak ibu-ibu ya, mereka kan tahunya kan pakai, ya asal mobil gelinding udah beres gitu kan. Ketika ada problem ataupun masalah di jalan, mereka bingung gitu. Kalau lingkungan kerja di dokter mobil ya, yang saya rasain ya, itu nggak pernah saya dapetin di bengkel luar. Dari segi kekeluargaannya gitu kan, terus dari segi loyalitas BOD kayak Kolunglung, Koriki, mereka sangat support ke karyawan. Apalagi karyawan itu punya tujuan yang positif. Itu yang dari mereka
itu responsif banget. Terus ya lebih apa ya, mengutamakan ya kayak ada keperluan apa, karyawan untuk apa, nah, kita selalu apa namanya, sharing ataupun kasih masukan ke mereka gitu. Respon mereka sih positif sih, nah, itu bagus banget. Untuk lingkungannya ya, lingkungan kayak teman-teman, saya rasa sih kekeluargaan ya. Kalau misalkan salah satu dari kita gitu ya, dari teman ada yang istilahnya kayak sakit atau apa ya, kita punya uang kas sendiri, nah itu kita bantu ya, walaupun nggak gede ya, ibaratnya yang penting kan kita menunjukin kekeluargaan di tim kita ya. Saya sih sangat respect sama teman-teman juga gitu kan, yang lainnya juga sama. Jadi istilahnya di sini kekeluargaan sih sifatnya gitu. Ya dalam tahap misalkan pekerjaan ada trouble di mobil ini, jadi teman yang lagi kesusahan mereka nggak diem gitu kan, mereka ambil andil untuk ngebantu ataupun menyelesaikan yang ada masalah di suatu kendaraan ini. Jadi tim itu benar-benar ya saling support lah, saling bantu. Apa ya, banyak sukanya sih kalau iya, banyak sukanya ya. Yang sebel-sebel ya paling kalau kayak ada tim gitu kan, yang misalkan mobil belum selesai gitu kan, belum beres, temannya masih kerja, dia udah absen terus pulang duluan. Itu sih sebenarnya yang saya sebelkan ya. Kalau untuk dari cara kerja mereka ya saya sih oke. Atasan saya sih enggak, apalagi yang kolunglung ya, itu orang sih sangat baik sekali sih yang saya rasakan. Yakin dari beberapa bos saya sih nggak nemuin sih yang kayak kolunglung sih. Curhat dong mah, curhat dikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim sih selama saya kerja di sini ya 7 tahun ini sudah ada peningkatan. Ya saya sih jujur aja ya untuk kalian atau teman-teman gitu, saya nggak nutup-nutupin. Saya sekarang ini udah punya rumah 2 dari hasil saya kerja di dokter mobil, ya kan. Nah itu kan suatu kebanggaan buat diri saya sendiri ya, walaupun untuk teman-teman yang di luar sana mau bergabung ataupun mau kerja di dokter mobil, saya sih sangat support sekali. Karena apa, dokter mobil ini ya membuka peluang di luar untuk para teknisi yang mau gabung di sini. Karena dari segi pendapatan ataupun hasil ya, yang saya rasain ya memang jauh sih sama sebelum saya kerja di sini. Contohnya saya udah punya rumah 2 gitu kan, terus ya kayak empang sawah ya ada lah ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini saya mau ngajuin mau beli mobil nih Mbak, ya kan, semoga tercapai. Oke, tanpa usaha kerja keras semua itu tidak akan tercapai, nonsen. Nggak ada rezeki yang datang ke rumah sendiri, nggak ada. Kita harus bekerja siang malam, itu kuncinya. Orang sukses harus giat kerja. Kalau dari non materi ya, yang didapatkan ya pasti pengalaman, ilmu makin bertambah. Karena setiap tahunnya ini di dokter mobil selalu melakukan perubahan ataupun apa sih yang harus kita tingkatkan dari dokter mobil, misalkan yang belum ada apa nih, ya kan. Nah itu salah satunya motivator dari si BOD. Nah kalau untuk dari segi peralatan ya, apalagi kan dokter mobil ini mempunyai peralatan yang tidak dimiliki sama bengkel-bengkel yang lain. Contohnya kita kan punya alat cuci darah gitu kan. Apa sih cuci darah gitu kan, orang kan awam, kok kayak orang cuci darah. Nah makanya sekali-kali mampir ke dokter mobil, kita pengen tahu apa sih cuci darah itu, ya kan. Nah itu suatu teknologi. Nah, sebenarnya sih gampang-gampang aja, nggak susah kok. Yang penting kita mau belajar, memperdalam, itu gampang kok belajarnya, berapa hari juga udah bisa kok. Gitu. Nggak sulit ya ngikut. Betul, nggak sulit. Ada produk apa gitu kan, kita selalu dikasih wawasan atau arahan, oh ini begini-begini. Kita belajar beberapa hari juga udah bisa kok. Jadi nggak sulit sih.
Kalau rencana saya ke depan ya saya pengen cita-cita nih tapi belum terlaksana gitu. Pengen nyekolahin anak sih, nguliahin anak gitu. Kalau bisa ya ke luar negeri, itu bagus dong. Jadi cita-cita saya itu jangan cuma kuliah di Jakarta lah atau di luar negeri sekalian. Jadi ilmunya juga kan di sono pasti berbeda sama yang di Jakarta ataupun di Indonesia gitu. Ya kayak kalau lu sendiri kan di mana sih? Melbourne gitu. Nah saya itu pengen seperti kalau lu sendiri punya anak bisa kuliah di luar negeri, itu suatu kebanggaan buat orang tua. Harapannya untuk dokter mobil dari saya itu semoga di tahun ini bertambah lagi untuk buka cabangnya. Pesan dari saya untuk teman-teman ya atau kawan yang masih di luar, kalau kalian mau memperbaiki pendapatan, penambahan itu di dokter mobil sih oke. Karena apa ya? Saya udah ngerasain nih selama 7 tahun. Saya punya apa sih di dokter mobil 7 tahun? Ya itu saya nggak sombong lah atau nggak apa ya. Ya kita di sini berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu. Saya alhamdulillah udah punya rumah 2. Terus kayak untuk saya nanti tua di rumah apa ya di kampung itu, saya punya bisa bercocok tanam, saya ada sawah, kebun, gitu, empang. Kebetulan saya juga orangnya suka mancing, jadi saya kemarin beli empang, ya kan ceritanya tuh, beli empang lah, gede lah lumayan. Nah itu, jadi pendapatan saya di dokter mobil itu memang berasa banget, signifikan banget dari segi hasil, ya kan pendapatan. Makanya teman-teman yang mau gabung di luar, silahkan. Misalkan mau kerja di sini atau mau gabung, silahkan coba untuk ngelamar atau ngadu nasib di dokter mobil. Karena dari segi pendapatan berasa banget, beda banget yang saya rasain ya selama saya gabung di dokter mobil. Sampai saat ini ya yang saya punya itu. Makanya nih doain tahun ini saya mau beli mobil. Gitu. Pokoknya pencapaian saya itu selama di sini sih jauh banget. Dokter mobil pasti beres. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.